Kabupaten Pandeglang. Dengan segala hormat Bapak Haji Pujianto SE, kami silakan. Mohon izin, senior. Sebelum saya berpanjang kalam, kita terlebih dahulu pekikan perjuangan bangsa dan perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Sekjen MPN, yakni Bapak Haji Arif Rahman SH. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai segala maksud dan tujuan Pak Sekjen, dan Allah senantiasa mengangkat harkat, derajat, martabat. Tidak lupa di sini juga ada Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang, yakni Bapak Dr. Andes tadi MBA. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan juga para senior pemuda Pancasila, yakni Ketua P2C Kabupaten Koordinator Banten 1, yaitu Bapak Haji Mustafirin dan Pak Lukman. Ini adalah senior-senior pemuda Pancasila. Tidak lupa di sini juga ada istri daripada senior pemuda Pancasila juga, tiada lain tiada bukan beliau putra angkat daripada Bapak Ketua Umum Bapak Yanto, ada Ibu istri Pak Haji Maman. Ya, alhamdulillah berkenan hadir. Tidak lupa di sini ada Forkopimda yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim. Ini saya berkeliling sebanten Pak Dandim. Tadi betul apa yang disampaikan Pak Ketua MPC. Jadi hari ini menjadi satu-satunya Dandim yang hadir secara langsung, tidak diwakili ke acara musyawarah cabang pemuda Pancasila. Sini juga ada dari Kepala BPSDM. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini gratis Pak. Terima kasih. Biasanya pemuda Pancasila suruh bayar. Pemuda Pancasila nggak punya duit, suruh bayar aja. Sekali-kali Pak biar nggak demo, pemuda Pancasila dikasih gratis. Terima kasih Pak. Mohon maaf bercanda Pak, saya Pak. Di sini juga ada dari perwakilan Ibu Bupati. Terima kasih. Juga di sini ada dari Kapolres, dari Kejaksaan. Terima kasih. Masya Allah. Tidak lupa di sini juga ada pengurus dari seluruh jajaran pengurus MPC, ada PAC, ada Ranti juga. Terima kasih saya haturkan untuk semua rekan-rekan juang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mobil khusus di sini yang saya banggakan ada pejuang desa juga hadir di sini. Kepala desa yang hadir pada kesempatan hari ini. Rekan juang, Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon izin saya ini tidak bisa berpanjang kali untuk di sambutan kali ini karena sudah dikupas tuntas sama Ketua MPC. Di sini sudah clear and clean. Jadi kalau saya mau berbicara pemuda Pancasila sangat tidak elok. Karena apa? Di sini ada yang lebih senior. Pak Ketua MPC tadi sudah menggambarkan, menyampaikan, menguraikan dari perjalanan panjang sejarah pemuda Pancasila. Tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran dan motivasi untuk kita. Seorang Ketua MPC Pak AA memiliki semangat juang yang luar biasa. Perlu diketahui dan perlu dicatat oleh rekan-rekan juang bahwa Pak ini memang dia adalah orator karena memang dia terlahir dari aktivis
Jadi akan melekat di dalam diri dia jiwa aktivis. Kalau jiwa aktivis itu mau sampai kapanpun itu tetap akan seperti itu. Kecuali jiwa aktivis itu hilang ketika menduduki jabatan yang strategis. Paham maksud saya? Banyak aktivis, banyak yang aksi, yang demo di jalanan ketika belum jadi apa-apa. Ketika sudah jadi apa-apa, dia anti juga untuk demo. Paham maksud saya? Orang yang berteriak-teriak anti korupsi karena dia belum punya kesempatan untuk korupsi. Paham? Nah, disinilah pemuda Pancasila, dibuktikan oleh seluruh kader-kader pemuda Pancasila. Tugas kita apa? Tugas pemuda Pancasila itu apa? Coba saya tanya dulu, tekad pemuda Pancasila itu apa? Acungin tangan itu. Nggak ada yang tahu. Acungkan tangan yang udah ikut kaderisasi. Banyak Pak. Oke, banyak ya? Banyak. Ada anggota pemuda Pancasila, ada kader pemuda Pancasila. Nah, orang yang udah kaderisasi biasanya tahu. Tekad pemuda Pancasila itu apa? Pancasila abadi. Itu tekadnya. Semboyannya apa? Sekali layar tertembak. Tujuannya pemuda Pancasila apa? Ayo. Kita itu adalah tugasnya adalah pengaman dan pengamal Pancasila. Kenapa kita harus pengaman dan pengamal? Karena Pancasila itu aset yang berharga, barang yang berharga. Karena dia pusaka. Dia adalah sebuah formasi, sebuah formulasi yang mampu mempersatukan sebuah perbedaan menjadi satu kesatuan. Ada kata bineka tunggal ika, ya. Dari macam-macam keberagaman menjadi satu tujuan. Nah, yang mempersatukan tujuan itu adalah Pancasila. Tujuan negara kita apa? Nah, ini yang harus tahu. Makanya dibaca Undang-Undang Dasar 45 itu. Dibaca dari pasal ke 1, pasal 2, pasal 3. Dibaca semua. Bahwa tujuan negara itu adalah salah satunya adalah apa? Menggelar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemuda Pancasila saat ini tugasnya adalah mengawal Pancasila. Nah, salah satu poin penting adalah Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada pemerintah, kalau ada penyelenggara pemerintahan dari tingkat pusat, daerah 1, tingkat daerah 2, kabupaten, kota, kalau tidak terjadi gelaran keadilan, maka pemuda Pancasila wajib turun gunung. Wajib turun gunung. Karena pemuda Pancasila dari catatan sejarahnya begitu. Ketika ada ketidakadilan, pemuda Pancasila akan turun gunung. Nah, maka tugas kita adalah boleh yang tadi disampaikan oleh Ketua MPC, boleh kita toab di pendopo, boleh kita sa'i di pendopo, boleh kita wukuf di pendopo, boleh lempar jumroh di pendopo. Manakala kalau pemerintah kita tidak menggelar keadilan bagi seluruh masyarakat Pancasila. Pertanyaan saya, pemimpin di Pandeglang sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Kalau belum adil, maka tugas kita adalah menciptakan keadilan itu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya. Nah, tugas kita organisasi pemuda Pancasila, Pak Dandim, Pak Polres, Pak Kejaksaan, bisa menjadi organisasi strategis pemerintah dan juga bisa menjadi organisasi kritis pemerintah. Tergantung. Kalau gelaran keadilan itu ada untuk rakyat, maka kita akan bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Tapi ketika keadilan itu tidak digelar, maka kita akan menjadi mitra kritis pemerintah. Jadi kita mah tergantung dari pemerintahnya gitu. Maka sekarang kita tugas ada yang di luar pemerintahan seperti kita saat ini, kita adalah pengawal kebijakan, pengawal gelaran keadilan, ya, di luar pemerintahan. Nah, sekarang mana kader-kader terbaik pemuda Pancasila untuk segera mengawal gelaran keadilan itu masuk di dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Ada masuk DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, ada DPR RI. Di sini ada Pak Sekjen masuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Itu tujuannya apa? Mengimplementasikan, mewujudkan tujuan pemuda Pancasila itu sendiri. Bahwa kita punya tugas untuk kita bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teriak-teriak di luar pemerintahan cuma didengek doang, didengek centangku, betul? Tapi ketika masuk di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, kita kuasai lembaga-lembaga negara, insya Allah maka bargaining powernya ada, bargaining positionnya ada. Kalau kita punya kedudukan, lembaga-lembaga negara kita masuk. Kader-kader terbaik yang merasa mampu, yang merasa memiliki kemampuan, masuklah masuk dalam dunia politik. Tidak haram masuk dunia politik, tergantung orangnya siapa. Buktinya kader pemuda Pancasila. Contoh saya, Buzianto, anggota DPRD sebagai kader pemuda Pancasila. Ketika terjadi jabatan saya, ketika dalam perjalanan jabatan saya tengah perjalanan harus copot dari jabatan saya menjadi anggota DPRD. Kenapa? Saya tidak marah. Kenapa saya tidak ngamuk? Kenapa? Karena Allah ingin menempatkan saya dari tempat yang salah dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena sumber masalahnya saya mau disuap 1 miliar. Ini saya buka rahasia. Saya mau disuap 1 miliar untuk berdirinya kampus Unpam, Universitas Pamulang. Ya, yang ada di Kota Serang. Saya ketua pansus. Saya tolak suap 1 miliar. Saya tidak menerima uang. Ini rahasia. Saya bongkar baru di sini. Itulah kader pemuda Pancasila pada diri. Kalau sudah masuk di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, mohon maaf beribu maaf. Tidak akan pernah mudah dan tidak akan mudah gampang lentur dan luntur imannya. Insya Allah pemuda Pancasila walaupun bukan jebolan dari pesantren, insya Allah ada sebuah komitmen di dalam diri bahwa kita bukan sebagai penerus yang akan merusak bangsa ini, tapi kita sebagai penerus bangsa yang akan menciptakan kemerdekaan kemajuan untuk negeri ini. Nah jadi tetap komitmen, tetap konsisten ke dalam diri kita bahwa tujuan kita saat ini adalah mengawal gelaran keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke depan saya berharap lahir kader-kader pemuda Pancasila yang betul-betul bisa dan mampu membawa amanah rakyat untuk betul-betul bisa mengawal aspirasi-aspirasi rakyat. Dan saya berharap Ibu Rika besok ke depan bukan sunnah lagi, tapi wajib hukumnya beliau dilantik. Karena terbukti beliau tidak pernah ada desas-desus isu apapun ketika beliau duduk 2 periode di DPRD Kabupaten Pandeglang. Tidak pernah saya dengar Ibu Rika menerima suap, menerima amplop dari sini. Saya tidak pernah dengar. Yang saya dengar itu kalau Ibu Rika ngomong kritis gitu. Kan gitu. Jadi kalau lagi rapat dengan mitra kerja, itu yang namanya mitra kerjanya OPD itu gemeter kalau ngadepin Ibu Rika itu. Karena kritis gitu, karena kayak bapaknya. Gitu. Nah ini yang saya ingin dengar dari kader-kader pemuda Pancasila yang masuk di lembaga-lembaga negara, yang mengabdikan diri sebagai wakil rakyat di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif, kalaupun ada, jangan pernah menodai dan jaga harga dirimu, integritasmu. Ingat, kunci dalam hidup kita adalah pondasi iman kita harus lebih kokoh dan lebih diperkuat. Karena apa? Bangunan setinggi apapun, kalau pondasinya gampang lentur dan luntur, maka bangunan itu mudah roboh. Maka sebelum kita jadi tentara, sebelum jadi orang sukses, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi apapun, kuatkan dulu pondasinya. Agor? Paham maksud saya? Nah itulah mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan. Tidak mau berpanjang kalam karena sudah disampaikan begitu banyak tadi oleh Ketua MPC. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terlembang. Pancasila, 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 merdeka, NKRI. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen ya Pak? Pak Sekjen. Pak Sekjen membuka kanalisasi. Oh, kanalisasi. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah cabang 6 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Oke, baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya